Hai kids, good morning, namo buddhaya. Apa kabarnya hari ini Ananda teacher sekalian? Teacher berharap Ananda sekalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap ceria. Bertemu lagi hari ini dengan teacher Mita dalam pembelajaran 3, tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Sebelum teacher menyampaikan materi hari ini, teacher akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan sifat bunyi yang terkait dengan indera pendengaran. Yang kedua, setelah membaca teks tentang tong sampah gotong royong, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas apa itu bunyi. Hari ini, kita akan membahas jenis-jenis bunyi. Sebelumnya, teacher ingin bertanya kepada Ananda sekalian. Apakah Ananda sekalian tahu siapa sih yang bisa mendengarkan bunyi? Yang bisa mendengarkan bunyi adalah makhluk hidup. Apa saja sih makhluk hidup itu? Ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, dari ketiga makhluk hidup yang sudah teacher sebutkan tadi, apakah semua makhluk hidup bisa mendengarkan bunyi? Yang bisa mendengarkan bunyi adalah hewan dan manusia. Mengapa demikian? Mengapa tumbuhan tidak bisa mendengarkan bunyi? Karena tumbuhan tidak memiliki indera pendengaran. Indera pendengaran adalah telinga. Yang mempunyai telinga adalah hewan dan manusia. Kita dapat mendengarkan bunyi karena memiliki organ pendengaran, yaitu telinga. Manusia memiliki indera pendengaran yang bisa mendengarkan bunyi yang disebut bunyi audiosonik. Kita akan membahas itu di pembelajaran hari ini. Jenis-jenis bunyi. Bunyi ada 3 jenis, yaitu yang pertama bunyi infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, dan yang ketiga bunyi ultrasonik. Kita akan membahas itu pada hari ini. Yang pertama bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Bunyi ini dapat didengar oleh jangkrik, angsa, anjing, dan gajah. Yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang getarannya antara 20 sampai dengan 20.000 getaran per detiknya. Bunyi ini dapat kita dengar, yaitu manusia. Yang ketiga, yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang getarannya lebih dari 20.000 getaran per detiknya. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, dan paus. Yang dapat mendengarkan bunyi adalah makhluk hidup yang memiliki indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga luar, yang kedua, telinga tengah, dan yang ketiga, telinga dalam. Perhatikan gambar yang ada di samping teacher. Gambar yang ada di samping teacher adalah gambar telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama telinga luar, kemudian telinga tengah, setelah itu telinga dalam. Yang pertama telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang-lubang telinga, saluran telinga, dan gendang telinga. Yang kedua yaitu telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari tulang-tulang pendengaran. Yang ketiga yaitu telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, kemudian tingkap jorong, setelah itu tingkap bundar, bunga siput, dan saraf pendengaran. Fungsi telinga. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga.
Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Yang kedua yaitu lubang telinga. Lubang telinga menyalurkan bunyi sampai ke gendang telinga. Selanjutnya ada telinga tengah. Di telinga tengah ini ada gendang telinga. Gendang telinga ini fungsinya untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap oleh daun telinga tadi. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk menghantarkan getaran tadi kepada gendang telinga. Kemudian saluran eustachius. Saluran eustachius menghubungkan telinga tengah dengan hidung. Saluran ini menjaga tekanan udara yang ada di dalam rongga telinga supaya seimbang dengan tekanan udara yang ada di luar. Kita masuk pada telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari satu, saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh. Yang kedua ada rumah siput. Di dalam rumah siput terdapat cairan dan rambut-rambut halus yang akan menyampaikan getaran ke ujung saraf-saraf pendengaran. Yang ketiga ada saraf-saraf pendengaran. Saraf-saraf pendengaran inilah yang meneruskan rangsangan bunyi tersebut kepada otak sehingga kita bisa mendengar bunyi. Bagaimana sih cara kerja telinga sehingga kita dapat mendengarkan bunyi? Cara kerja telinga yang pertama, gelombang bunyi merambat lalu ditangkap oleh lubang telinga. Kemudian getaran tersebut masuk ke dalam lubang telinga. Getaran yang masuk pada lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga. Kemudian getaran ini akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran itu akan memperbesar getaran tadi ke jendela oval atau yang disebut dengan tingkap jorong. Kemudian diteruskan lagi ke rumah siput, lalu rumah siput akan bergetar. Getaran ini akan ditangkap oleh saraf-saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf-saraf pendengaran akan meneruskan getaran tersebut sampai ke otak. Disitulah kita bisa mendengarkan bunyi. Gangguan telinga. Telinga merupakan organ yang sangat rawan terserang oleh kelainan atau penyakit telinga seperti 1. Tuli. Tuli adalah ketidakmampuan untuk mendengar bunyi atau suara. Tuli ini disebabkan oleh robeknya gendang telinga atau tersumbatnya ruang telinga atau rusaknya saraf pendengaran. Yang kedua, congek. Congek disebabkan oleh infeksi yang terjadi pada telinga dalam. Supaya kesehatan telinga tetap terjaga, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, bersihkan telinga secara perlahan-lahan dengan menggunakan pembersih telinga. Ingat, jangan membersihkan telinga terlalu dalam menggunakan benda yang keras, karena itu bisa merusak ataupun merobek gendang telinga. Yang kedua adalah menutup telinga jika mendengar suara yang terlalu keras. Kemudian yang ketiga adalah pergi ke dokter THT untuk memeriksakan telinga jika kalian merasa ada yang lain atau merasakan sakit di telinga. Kita sudah selesai membahas tentang indera pendengaran. Kali ini kita akan membahas cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks. Di pembelajaran sebelumnya, Ananda sekalian sudah membahas cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung.
Kali ini kita akan mempelajarinya lagi supaya Ananda sekalian lebih memahami materi cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita baca teks yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong, mengecat, dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1 adalah yang pertama, gagasan pokok. Gagasan pokoknya yaitu warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di halaman kampung. Sementara gagasan pendukungnya yaitu yang pertama, senam pagi di hari Minggu. Yang kedua, drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Dan yang terakhir yaitu di pojok lain terlihat kaleng cat, kuas, wadah, dan beberapa peralatan lainnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi materi pembelajaran kita. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar daring. Goodbye kids!